keluar dari kebiasaan yang tidak seperti mama dan papamu mau atau keluarga besarmu mau. Tradisi adat mungkin tidak mau demikian, tetapi engkau ambil keputusan yang ekstrim seperti itu untuk sebuah destiny. Saya katakan, wahyu dan otoritas telah datang atas hidupmu. Mari. Ini hal yang serius yang jujur saya doakan ini terimpartasi dan terwahyukan malam ini, ya. Anak muda akan mengalami banyak pemisahan dalam hidupnya. Sebagian anak muda, hal-hal yang paling disukainya akan dirampas dari hidupnya lewat pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Apapun bentuknya, saya berdoa Anda bisa mengerti hal ini. Karena tanpa kekudusan Anda tidak mungkin akan dipakai oleh Tuhan. Tanpa kekudusan Anda tidak mungkin akan membawa orang terpapar dalam yang namanya keintiman. Malam ini kita harus disendirikan. Anak muda, engkau harus banyak mengalami pemisahan. Malam ini saya harus jujur. Engkau harus serius untuk bangun kekudusanmu dengan Tuhan. Kalau tidak, engkau tidak akan bisa punya kemampuan untuk membawa banyak orang mengalami Tuhan. Kekudusan adalah hal yang paling serius. Haleluya. Mari buka dengan saya Mazmur 84. Ayat 5-7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Perhatikan ini. Mazmur 84, 5-7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, tidak ada hukum alam yang dapat membuat lembah Baka jadi mata air. Hanya hukum supranatural. Ya, saya lanjut. Alkitab berkata dalam Mazmur 84 ayat 5-7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya itu di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, perhatikan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kalau bukan man of God, kalau cuma manusia agamawi, tidak dapat menjadikan lembah Baka menjadi mata air. Hanya spiritual man, hanya manusia rohani yang punya wahyu dan otoritas dari Tuhan yang dapat atau sanggup mengubah lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Ini hal yang ekstrim. Karena secara hukum alam dan pengetahuan dunia, lembah Baka tidak akan mungkin bisa berubah menjadi mata air. Lembah Baka itu lembah kematian. Itu untuk menjadi mata air kehidupan itu sangat sulit. Makanya saya katakan begini. Pada satu titik tentu, kalau saudara sakit, saudara tidak berdoa minta sembuh. Tetapi apa? Lewat sakit, ada hati Tuhan yang klik dengan saudara. Tidak penting seberapa saudara sembuh atau tidak sembuh. Tapi saya jarang ketemu orang yang ketika sakit minta untuk ketemu hati Tuhan. Yang paling banyak minta supaya disembuhkan. Dan itu membuat mereka tidak bisa jadi revivalis. Itu membuat mereka tidak cukup dapat berbicara banyak untuk mengimpartasikan kuasa Tuhan. Satu kata kunci. Kalau saudara mau dibawa Tuhan kemana saja. Begini. Mari belajar hukumnya. Belajar aturan main. Ini tidak gampang.
Tuhan bilang apa? Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan blessing atau berkat. Mereka berjalan apa? Makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Jadi saya mau katakan kalau di tempat ini, ada sebagian mungkin yang udah menikah, Bapak Ibu maupun adik-adik saya yang saya kasih, anak-anak muda yang belum menikah. Kalau ada yang memiliki prinsip hidup kita seperti roda, malam ini buang prinsip itu. Itu bukan prinsip ilahi. Karena Alkitab bilang gini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Atau dalam kitab Amsal dibilang juga gini, mereka itu perjalanan hidup orang benar itu seperti rembang tengah hari. Semakin hari semakin tinggi cahaya panasnya. Kalau saudara di jam 8 pagi sampai jam 12, itu matahari tinggi terus tidak pernah turun. Bayangkan, itu pada puncak atau topnya. Makanya kalau Alkitab bilang mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, lebih lanjut dibilang gini, sekalipun di masa tua mereka tetap menghasilkan buah. Jadi jangan bilang begini, Pastor, saya sudah umur 50, dulu boleh 18 tahun saya bisa puasa, tapi sekarang saya sering kambuh mah saya. Mungkin karena faktor umur, Pastor. Itu belief system. Tahu enggak Kaleb? 40 tahun menerima janji tentang Hebron, 45 tahun maju, dia 85 tahun dia berkata gini, 40 tahun aku menerima janji dan sekarang 45 tahun, sekarang udah 85. Keluar masukku berperang, tidak berkurang kekuatanku. Apalagi yang masih muda-muda kan. Kalau loyo-loyo jujur, waduh. Di sini paling umur ini di bawah 30-an. Mari. Ya, mari punya passion, punya gairah. Dan satu hal, iya. Ritual agamawi itu enggak mampu tolong kita. Sekali lagi saya mesti jujur untuk saya pun adik-adik yang saya paling cinta dong nih. Begini, ritual agamawi tidak mampu tolong kau. Yang bisa tolong engkau hanya wahyu dan otoritas. Pada satu titik kamu menemukan satu kata dalam mimpi dan itu merubah hidupmu. Saudara tahu Yusuf? Tahu ya? Bukan Yusuf Baransano, bukan. Yusuf tahu kisahnya. Yusuf bisa dibuang dan dijual ke Mesir, tapi mimpinya tidak bisa dibuang. Itulah spiritual man. Kalau Anda punya mimpi dengan Tuhan, terus sepertinya kenyataan tidak sesuai harapan, bersabarlah. Karena dia, Tuhan tidak pernah gagal. Saya melihat bagaimana Yusuf di Indonesia sedang dibangkitkan Tuhan. Ya, haleluya, ini dia. Yusuf dibuang namun berhasrat dalam rencana Allah. Tahu, Yusuf melalui proses kekudusan. Yusuf melalui proses pemisahan. Yusuf harus meninggalkan orang tuanya dan sanak keluarga. Intinya termasuk kakak adiknya lewat peristiwa yang tragis yaitu dibuang ke Mesir. Tapi justru Allah sedang mempersiapkan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pembunuh kegerakan sejati adalah comfort zone. Saya mau katakan adik-adik di sini yang suka manja dengan mama dan papa yang selalu bergantung pada orang tua, Anda tidak bisa jadi tokoh kegerakan. Jangan bermimpi Tuhan akan pakai hidup Anda. Saya harus bilang jujur ya. Nah, jadi mari keluar dari comfort zone to safe zone. Anda harus keluar dari zona nyaman, masuk ke zona aman. Haleluya, passion tidak cukup. Hasrat adalah langkah awal. Untuk masuk dalam kegerakan sejati, satu, Anda harus punya wahyu dan otoritas. Yang kedua, catat ya, yang pertama Anda harus punya wahyu dan otoritas. Yang kedua, Anda harus punya passion, hasrat. Ya. Yang ketiga, engkau akan banyak mengalami pemisahan dari keluargamu. Sudah rasa dibenci keluarga? Belum. Pak Pendeta belum, Pak Pendeta. Sekarang ketong makan masih aman, Pak Pendeta. Ketong sekolah juga masih dibiayai. Semua main buang baju, buang celana, mama dan papa cuci. Masih dapat uang gampang, Pak Pendeta. Masih pergi di mall, Pak Pendeta.
berarti Anda masih jauh daripada yang Tuhan mau. Bukan berarti Anda harus cari masalah dengan orang tua Anda. Tapi saya mau katakan satu waktu, Anda akan mengalami satu peristiwa yang membuat Anda berhenti sejenak. Saat itulah Tuhan mulai panggil Anda dalam apa yang namanya calling. Saya 13 tahun lalu, saya adalah seorang anak yang manja. Saya harus sharing kan? Sebagai tanda dan alamat kalau saat ini Tuhan angkat saya dan bawa saya kemana saja. Ini satu kata kunci. Berani melepaskan nyawa. Karena Tuhan engkau akan memperolehnya. Adik-adik sini mungkin yang saya percaya Batak, Ambon, Papua itu karakter sama. Batak, Ambon, Papua itu karakter sama. Keras. Tambah Manado itu klop. Latihan agamawi itu memang paduan suara yang paling pas itu. Mari saya mau katakan, ritual agamawi di Maluku itu sangat kuat. Dan saya besar dalam lingkungan keluarga yang memiliki spirit agamawi seperti tembok Yeriko. Ini saya mau ngomong. Saya mau kasih tahu kesaksian saya malam ini. Dan saya berdoa Tuhan tolong kita semua. Khususnya saya punya adik-adik. Generasi di bawah saya, di belakang saya. Kalian bersyukur dapat mentor. Kalian bersyukur dapat hamba-hamba Tuhan. Kalian bersyukur ada kakak-kakak rohani yang Tuhan utus. Dulu saya cari Tuhan. Saya berjuang sendiri. Belum seperti sekarang. Ada banyak orang yang membimbing kalian. Berterima kasihlah sebab kesudahan segala sesuatu ini memang sudah dekat. 13 tahun lalu. Keluarga saya bukan keluarga yang artinya harus bergumul soal makan, minum, dan pakai. Karena sejujurnya kami hanya 2 orang dan adik saya umur 15 tahun. Saya ingat saya menjadi Kristen agamawi cukup lama. Sepertinya saya tanpa masalah. Dan hidup saya mengalir begitu saja. Rajin pergi ke gereja, jadi ketua pemuda dan remaja. Ibadah rajin, semuanya berjalan natural. Sepertinya saya tidak mencurigai apapun atas hidup saya. Dan saya berpikir, saya udah Kristen. Saya tiba di satu titik di mana waktu itu konflik horizontal tahun 99 di Ambon. Dan akhirnya rumah kami habis dan kemudian saya harus mengungsi ke Sorong. Lalu kemudian saya lanjutkan perjalanan hidup saya ke Manado untuk kuliah. Itu pun saya belum merasakan ada satu proses calling bahkan pertobatan yang Tuhan lakukan buat saya. Karena saya merasa saya udah Kristen. Saya tidak bikin susah orang. Saya tidak mencuri barang orang. Saya tidak pernah bikin hal-hal yang menyusahkan orang. Saya baik-baik aja kok. Saya tidak pernah merugikan orang. Saya udah melayani Tuhan. Saya di gereja. Saya Kristen. Saya pegang Alkitab. Saya baca firman. Saya nyanyi lagu rohani. Saya rasa itu cukup buat saya. Tapi tidak bagi Tuhan. Ketika saya selesai kuliah, saya cari kerja 5 tahun. Tidak pernah lulus-lulus. Akhirnya hidup saya di masa muda, saya sangat jujur. Kalian bersyukur di masa muda, kalian ada di sini. Saya umur-umur kalian tidak pernah ada di Zoom meeting, saya tidak pernah ada di... Pokoknya sejak saya berangkat keluar, hidup saya hancur. Dan saya sempat sampai di yang namanya titik terendah dalam hidup saya. Tanpa pengharapan. Di saat itulah grace of God datang atas hidup saya. Tapi saudara tahu kan? Untuk memasuk di dalam satu keputusan bertobat, harus menembus agama spirit yang sangat kuat. Dan resikonya dibayar mahal.
Akhirnya konsekuensinya harus dicoret dari kartu keluarga. Urus pernikahan sendiri, urus kerja sendiri, cari tempat tinggal sendiri, cari makan sendiri. Dan dianggap sudah mati. Saudara, kalau proses dengan teman kantor itu masih bagus. Atau proses dengan tetangga itu masih bagus. Tapi kalau proses dengan orang tua kandung, dengan adik, dengan kakak, saudara, waduh. Saya ingat 2008 saya meninggalkan rumah. 2008 itu diusir. Saya ingat. Sudah diusir, kata-kata kutuk keluar lagi. Kamu nanti sakit, kamu tidak makan, tinggal bawa kolong jembatan. Macam-macam. Sampai akhirnya nanti mati dan sebagainya. Ya, saya, waduh. Itu berat, itu musim yang paling terberat dalam hidup saya tahun 2008. Saya harus keluar, tidak tahu kemana. Jujur. Air mata terus. 2 tahun saya besar di jalan. Tinggal itu nomaden, pindah-pindah. Akhirnya saya harus memutuskan kos. Semua pengalaman pernah dialami. Dikucilkan, disalahartikan, ditipu, diperlakukan tidak adil, diambil hak-hak, semua pernah. Tapi tahu enggak? Sabar. Itu akan membuat engkau dibawa naik oleh Tuhan. Di saat itu Tuhan tidak promosi untuk jadi hamba Tuhan. Belum. Tuhan didik mengampuni. Tuhan didik untuk pergi minta maaf, minta ampun. Sekalipun kita tidak salah. Tuhan ingin saya melewati semua proses itu. Kalau ada adik-adik yang saat ini disalahartikan. Kamu dianggap remeh. Kamu tidak disukai. Bahkan kau diperlakukan tidak adil oleh orang tuamu. Mungkin kau dianggap anak gagal. Saya pernah dibilang, kamu anak gagal. Kamu tidak berguna. Kamu keluar dari sistem keluarga. Kamu tidak loyal dengan orang tua. Kamu membangkang, kamu memberontak. Kamu tidak akan dapat dukungan apa-apa dari keluarga. Baik mama maupun papa. Saat itu satu hal yang saya lakukan. Saya cuma menangis. Hancur hati saya saat itu. Dan saya tahu itu titik terendah dalam hidup saya. Tes tidak pernah lulus-lulus. Diperlakukan begitu. Oh, ikut Tuhan, itu harga yang dibayar harus mahal. Dan saya keluar dari rumah tahun 2008. Tuhan temukan saya di jalan. Itu enggak gampang. Pernah dapat ujian ditipu juga. Kerja gajinya harusnya 500.000, hanya dikasih 250 selama 2 tahun. Tuhan uji hati saya. Setiap terima gaji saya tidak mau karena terlalu kecil. Nanti 2 bulan baru saya terima 1 kali. Pernah. Setiap pegawai mau terima gaji, saya lari pulang nangis dalam kamar. Pernah. Pernah alami itu sebelum jadi hamba Tuhan. Pernah. Seperti semua orang itu pergi meninggalkan engkau. Itu jalan yang sangat sunyi dan sepi. Sepertinya engkau sendiri, tidak ada siapapun yang datang atas engkau. Saat itu engkau tidak disinggahi. Tapi saya mau katakan, itu saat yang tepat untuk engkau menerima wahyu dari Tuhan. Engkau menerima otoritas dari Tuhan. Tetap sabar. Saya pernah ada di musim itu. Pastor pernah enggak susah sampai tidak ada uang? Pernah. Dulu saya ingat. Kosan tidak ada apa-apa. Saya kumpul botol-botol aqua kosong itu diisi penuh. Kadang-kala kalau misalnya isi aqua kosong itu tidak ada makanan, tengah malam perut bunyi, itu minum air kasih kenyang saja. Sampai pagi. Saya pernah ada di musim-musim itu, musim-musim lembah kekelaman, lembah air mata,
lembah bayang-bayang maut. Saya pernah ada di lembah seperti itu, saudara. Tapi setiap semakin saya menangis, saya seperti, inikah kekristenan yang sejati itu? Saya baru menemukan itu setelah saya lulus kuliah. Bukan saat saya remaja, bukan saat saya makan ayam Kentucky, bukan saat mama saya taruh susu buat saya, bukan saat papa saya belikan saya baju baru. Tidak. Saya tidak pernah menemukan Tuhan di situ. Justru saya menemukan di tengah-tengah penolakan. Adik-adik sekalian, saya mau kasih tahu. Saya ini jujur, dulu itu anak tertolak. Tahu dari mana? Saya temukan surat nikah papa dan mama saya. Ternyata ada selisih tanggal antara mama saya melahirkan saya dengan tanggal pernikahan. 6 bulan saya sudah dikandung. Saya mungkin dianggap anak kecelakaan. Anak yang tidak diinginkan. Tapi satu hal saya mau bilang, kalau ada Anda yang seperti itu, mungkin papamu kasih tinggal mamamu. Mungkin kamu di dalam kandungan, mamamu tidak pernah mengakui engkau. Mungkin papamu tidak suka engkau datang, karena mereka belum siap. Tapi saya mau katakan, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan menyambut engkau. Mari. Saya pernah klarifikasi ke mama saya tanya, Ma, kayaknya saya punya tanggal lahir ini, ada selisih kah? Apakah betul mama, sebelum mama menikah saya sudah ada di dalam kandungan 6 bulan? Mama saya ngomong gini, itu salah ketik. Itu salah ketik. Tidak ada pemberesan. Tahu apa yang terjadi? Penyimpangan moralitas itu terjadi atas hidup anak-anak muda. Karena kita kehilangan fathering, kita kehilangan bapak. Saya percaya anak muda di sini banyak kehilangan bapak di dalam rumahnya. Saat kapan terakhir bapamu peluk engkau? Kapan engkau ingat terakhir kali papamu mengucapkan doa untuk engkau? Kenapa Papua banyak seks bebas? Kenapa Papua banyak kehilangan anak-anak di dalam rumah? Mereka buat kriminalitas. Kenapa di Papua banyak orang tua berpisah dan cerai? Dan anak-anak kemudian sepertinya mereka nakal. Saya banyak mendampingi anak-anak Aibon. Mereka katakan, papa kami sering maki kami, pukul kami, tendang kami. Yang kami terima hanya kata-kata kutuk setiap hari. Yang kami terima itu dimarah, kami dituntut banyak hal. Kami tidak bisa berbicara banyak. Kami tidak punya daya upaya, pastor, Pak Pendeta. Lebih baik kami besar di jalan karena memang hidup kami sudah rusak, Pak. Saya sedih melihat keadaan-keadaan seperti ini. Jujur, saya terpanggil untuk kalian anak-anak muda. Saya mau bilang, tidak bisa lukiskan dengan kata-kata. Waktu saya ditolak habis-habisan, saya bilang, saya baru tahu nama saya itu artinya apa. Orang tuamu adalah Tuhanmu. Orang Ambon itu kan suka gabung-gabung nama. Papa saya nama Konstantin, mama saya nama Urselin. Gabunglah nama menjadi Stanley. Konstantin, Urselin, genap sudah. Kan begitu. Lalu dapat saya punya adik, gabung nama 3. Kalau saya ini gabung nama 2, saya pun papa dan saya pun mama saja. Saya punya adik itu gabung nama 3. Saya pun papa, saya pun mama, saya. Akhirnya Ariance, Otang, Stanley. Jadi Arios. Saya juga bingung juga. Ya saya pikir yang nama gabung-gabung nanti beri diri dibaptis lalu Tuhan kasih nama baru. Karena begini, itulah yang tanpa dimengerti oleh generasi di atas kita. Kasihan, kita ini banyak mewarisi yang namanya kutuk generasi atau kutuk keturunan. Hari ini mari izinkan saya berdoa. Mungkin selesai sesi saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Saya berdoa untuk anak-anak muda. Kalau hari ini saya Tuhan bisa bawa, Tuhan bisa pakai, kalian pun sangat bisa, bahkan lebih daripada saya. Saya berdoa kalian dipakai hebat di musim-musim ini. Ayo mari.
Anak muda itu cuma satu, tidak butuh dihakimi atau diperdebatkan pendapatnya. Anak muda itu cuma butuh satu, penerimaan teladan, itu aja. Mari saya selalu katakan, di Papua ini tidak butuh orang pintar. Papua ini butuh bapak. Anda yang tinggal di Papua, siapapun Anda anak muda, saya katakan, Anda butuh bapak. Anda butuh teladan, Anda tidak butuh orang yang main perintah, yang taruh kuk, sedangkan dong sendiri tidak sentuh itu. Anda butuh orang yang sama-sama dengan Anda, yang tidak mempertentangkan pendapat Anda, yang tidak menghakimi Anda, tetapi orang yang menerima Anda dan sama-sama berdoa dengan Anda. Pada titik terendah pun dia ada untuk selalu support. Ayo bangkit, Tuhan masih ada. Ini dia, ya, puji Tuhan. Itu masa kelam saya sebagai anak muda dulu. Oh iya, plus ini juga dapat santet lagi. Sutar dapat kerja saat itu, dapat santet lagi. Aduh, pas sudah genap. Uang sutar ada, tahu kerja bagaimana, pasangan hidup tahu di mana, dapat santet pes sudah genap komplit. Genap sudah selesai. Saya jujur sampai di satu titik, dengar. Mau jadi pendeta, bukan karena cinta Tuhan dan akhirnya, enggak. Pendeta itu kan kalau orang timur, maaf kata ya, pendeta itu kan nanti kalau sudah akhir, baru orang jadi pendeta. Tunggu nanti sudah tidak jadi PNS, sudah tunggu semua perusahaan terterima, tunggu semua pekerjaan sudah pintu tertutup, lalu kemudian begini, saya jadi pendeta juga. Nah ini yang paling bahaya. Jadi pendeta itu seperti pekerjaan buangan. Nah nanti dari belakang-belakang ini baru wahyu turun atas umat, lalu dompung area-area gelap itu sudah diterangi oleh Injil, lalu dong mulai tahu bahwa begini dompung status. Pelayanan itu adalah kehormatan. Puji Tuhan. Dulu kalau ketong bilang ketong jadi pendeta, tumpung orang tua bilang apa? Aduh itu bagaimana nyong, tidak ada. Mungkin jangan bilang sabarang-sabarang, itu nanti kalau tidak terpenuhi itu bahaya nyong, bahaya. Jangan. Tarik kata-kata itu ulang, jangan jadi PNS saja. Haleluya. Tapi itu udah lewat ya, 13 tahun saya. Saya jujur, saya ingin sharing itu aja. Saya tidak mau yang terlalu rumit-rumit dengan anak muda. Anak muda ini tidak butuh yang rumit-rumit. Dong yang simpel-simpel saja, karena terlalu arahan, terlalu banyak, bicara terlalu banyak juga, anak muda pasti 5% saja dong tangkap. Begitu ya. Anak muda itu pendekatannya itu elegan. Saya kadang-kala bilang bahwa, waduh, saya ini masih milenial juga. Ya, kelahiran 81, 40 tahun, tapi masih milenial. Ambang batas lah ya, 80 kan masih milenial. Itu jadi masih bisa untuk menyesuaikan dengan anak muda. Tapi kalau yang 70, 60, maaf, anak-anak muda paham-paham juga. Tom punya bapak-bapak dan mama yang 60, 50 itu, dong agak-agak kolonial sedikit, sudah paham-paham lah ya. Puji Tuhan. Memang semua generasi harus ada, dan saya berdoa di grup ini nanti ada yang umur di atas lah itu. Begitu, ada umur yang di atas, tidak apa-apa kalau ada opa-opa yang oma-oma dong masuk lagi lebih bagus lah, bayi-bayi lah semua lebih bagus lah, supaya kitab Yoel terpenuhi semua ya. Nah begitu, untuk awal-awal puji Tuhan ketong yang ada ini, mari saya mau bilang anak muda, ada waktu di mana titik engkau akan dipisahkan, dikucilkan, disendirikan di jalan yang sunyi dan sepi. Dan itu seperti proses yang berat dalam kehidupanmu. Saya mau katakan, itu benih-benih hamba Tuhan sudah dilepaskan atas kehidupanmu itu. Tuhan sudah mulai taruh tanda dan alamat bahwa ini adalah calon-calon yang akan diutus Tuhan dan dipakai Tuhan. Amin ya. Iya, tidak ada anak muda dipakai Tuhan itu tidak ada pencerita. Ya. Tidak ada anak muda dipakai Tuhan hebat luar biasa kalau tidak ada punya cerita yang pahit dalam kehidupannya. Pasti ada satu titik di mana dia ketemu hati Tuhan lewat persoalan-persoalan yang berat dalam hidupnya. Amin. Mari anak-anak muda jangan pernah kecewa, ya. Haleluya, ya.
Jangan pernah kecewa kalau diputus pacar untuk musim-musim ini. Saya mau katakan. Ketika engkau mengejar Tuhan, ketika engkau mengejar kekudusan, ketika engkau ingin berubah, di sana tidak ada orang yang terlalu kuat dan keadaan yang terlalu kuat untuk dapat menahan. Apa yang terjadi ketika engkau ingin berubah dan hidup kudus, ketika engkau memiliki keseriusan dengan Tuhan, pacarmu bisa tinggalkan engkau. Tapi ketika pacarmu tinggalkan engkau, itu cara Tuhan untuk melindungimu. Jadi jangan pernah bodoh untuk menangis. Kenapa? Dia bukan pasangan yang tepat untuk membawa engkau lebih dekat dengan Tuhan. Bersyukur. Saya sering kali bilang saya punya adik-adik. Ingat, yang nampak itu yang kelihatan itu sementara Nona. Jangan terpengaruh dengan yang kelihatan. Kenapa? Karena Yesus pun bilang ke perempuan Samaria, kalau engkau datang menimba air ini yang di sumur ini, engkau akan haus lagi. Artinya apa? Kamu tidak akan pernah merasa puas. Gitu ya. Puji Tuhan. Tapi datanglah pada sumber air, maka apa? Kamu akan dipuaskan. Gitu. Oke? Terakhir saya closing statement. Kalau ada pacarmu yang meninggalkan engkau, itu tandanya Tuhan lagi menyingkirkan berhala atas hidupmu. Sudah ya, closing statement itu paling bagus ya. Kalau Tuhan izinkan pacarmu meninggalkan engkau, Tuhan sedang menyingkirkan berhala atas hidupmu. God bless you. Tuhan berkati. Saya berdoa ya, tutup. Nanti tinggal dilanjutkan oleh adik-adik ya. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, destinimu indah dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan untuk anak muda di grup ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Raja, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami runtuhkan segala rencana rancangan si jahat atas anak-anak muda di seluruh kota, seluruh bangsa. Bahkan di tempat-tempat di mana mereka berada. Kampus-kampus akan dilawat Tuhan. Angin kegerakan yang baru, dinamika spiritual yang sejati terjadi atas hidup anak-anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak muda akan dibangkitkan dalam satu wahyu dan otoritas yang baru oleh Tuhan. Mereka akan menghadapi persoalan-persoalan dengan jiwa besar. Di dalam nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan mengimpartasikan destiny yang kuat, wahyu dan otoritas akan terbit atas kehidupan mereka. Mereka tidak hanya beragama dan melakukan ritual, tetapi mereka akan dipisahkan, disendirikan, di jalan yang sempit, di jalan yang kelihatan menurun, di situ sunyi dan tidak ada orang. Banyak tekanan yang terjadi dan banyak proses yang terjadi, sehingga mereka banyak menangis. Tetapi Tuhan berkata, itu baik untuk jiwamu nak. Sebentar lagi engkau akan dipersiapkan menjadi hamba-hambaku. Engkau akan dipersiapkan menjadi para revivalis dan para reformer. Engkau akan disiapkan menjadi pembawa api kegerakan di tempat di mana kamu ditempatkan. Di kampus, di sekolah, di marketplace, di mana saja Tuhan akan utus kamu untuk membawa suara kenabian, suara kerasulan. Engkau akan muncul sebagai gembala-gembala muda. Engkau akan muncul sebagai pengajar-pengajar muda. Engkau akan muncul dan diutus sebagai penginjil-penginjil muda. 5 jawatan itu akan bermanifestasi kuat dalam kehidupan anak-anak muda. Tuhan akan menggiring mereka tidak terikat pada organisasi, tidak hanya terikat pada jadwal-jadwal rutin di gereja, tetapi Tuhan membawa mereka pada mimbar yang lebih besar karena mereka adalah milik Tuhan. Mereka akan melayani setiap suku, bangsa, agama dan bahasa. Mereka memiliki paradigma yang baru. Mereka memiliki new paradigma di musim ini ya Tuhan. Mereka akan menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak terbatas pada ruang, waktu dan cara bahkan model. Tuhan sedang melakukan transformasi buat kehidupan mereka Bapa. Sehingga malam ini hamba-Mu ini percaya terjadi pergeseran, terjadi perubahan, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka datang dan pulang tidak seperti apa yang hari kemarin, tetapi mereka akan upgrade season, mereka akan masuk dalam musim kemajuan, mereka akan masuk dalam musim peningkatan, dan mereka mendapati diri mereka makin kuat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ora masyakaramata kalamurala basyakaramata kalamarala basyikaranabala basyika.
Ora mata kalabosia karamata kalabarala barala barala. Ora mata kanamora labashi karamata kalamusi karana labu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Roh Kudus melawat dengan kuat, menyembuhkan dengan kuat, melepaskan. Bahkan Tuhan katakan tawanan orang gagal pun dapat dilepaskan. Hari ini apapun belenggu persoalan yang menahan engkau, yang mencoba menghalangi engkau dekat pada Tuhan, hambamu ini katakan disingkirkan dalam nama Yesus. Diruntuhkan segala kuk perhambaan perbudakan dalam nama Jesus name. Diruntuhkan segala dosa-dosa yang terselubung, tersembunyi di dalam hati dan pikiran. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang engkau pernah berbicara yang salah, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, segalanya mulai diselesaikan mulai dari malam ini. Titik-titik area gelap dalam hidupmu akan disingkapkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan intervensi penetrasi dalam kehidupanmu untuk mengubah engkau seturut menurut gambar dan rencananya. Hari ini juga beberapa orang di tempat ini akan mulai mendapatkan mandat yang baru. Beberapa orang mendapatkan orientasi yang baru. Beberapa orang dibukakan paradigma yang baru. Beberapa orang diberikan nyanyian-nyanyian baru. Cara-cara baru. Mereka akan bertindak dengan penuh keberanian karena ada wahyu dan otoritas yang menyertai hidup mereka. Tanpa takut, tanpa keengganan, tanpa malu hati, tanpa ada perasaan-perasaan yang bukan dari perasaan Kristus. Hambamu ini usir hardik semuanya dalam nama Yesus. Mereka akan betul-betul mengabdikan hidup mereka di dalam Tuhan dengan kuat, sehingga destiny mereka dapat tercapai, genap dan tuntas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mengambil semua yang terbaik yang telah Tuhan lepaskan, curahkan atas hidup kami di malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya dan telah menerima segala yang terbaik lewat firman Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Ya, silakan dilanjutkan, Dek. Silakan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Stanley yang sudah melayani kita dalam firman Tuhan. Dan kita akan segera menutup ibadat kita di malam hari ini. Dan saya serahkan kepada yang sudah ditunjuk untuk berdoa syafaat. Ya, shalom semuanya. Ya, Tuhan, mungkin saya kasih waktu buat kita waktu berapa menit ya, 10 menit atau 5 menit ya, untuk teman-teman, untuk semuanya. Mungkin ada yang mau minta dukungan doa, bacaan dan lain-lain, mungkin bisa tulis di chat ini, mungkin apa saja yang mau doakan nanti saya bisa doakan. Oke. Waktunya teman-teman. Oke, mungkin masih menunggu teman-teman yang menyampaikan pokok doa lewat chat room. Mungkin ada pengumuman dari panitia Natal atau ada dari koordinator grup, mungkin bisa disampaikan, yang mau disampaikan silakan disampaikan. Dan mungkin sekali lagi saya juga menghimbau untuk teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan, baik WL, pemberitaan firman Tuhan, maupun pendoa syafaat, bisa hubungi admin-admin yang ada supaya kita bisa buat jadwal. Terima kasih. Untuk kegiatan panitia Natal ada yang mau disampaikan, silakan. Kak Yucer mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, shalom semuanya, salam juga Pastor. Terima kasih buat kebenaran firman-Nya malam hari ini. Secara pribadi sangat memberkati dan membakar semangat untuk melayani lebih dalam.
berkenaan dengan perayaan Natal, puji Tuhan kita sudah sampai di detik-detik kita menginjak Natal, hari untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan seperti yang disampaikan tadi Kak Ana di kolom chat, kita sama-sama berdoa buat kelancaran. Jangan hanya satu grup, tapi semuanya yang mengadakan Natal, gereja-gereja maupun komunitas-komunitas pemuda, khususnya juga buat kita yang sudah ada kerinduan bersatu hati untuk menyukseskan Natal tahun ini. Kita berdoa buat lomba yang sudah direncanakan oleh panitia. Puji Tuhan, karena tanggal 10 kemarin sudah tertutup pendaftaran dan sudah ada yang mendaftar sekitar 30 orang. Dan sementara sebelum tanggal 27 sampai 30 akhir November ini, di situ pengumpulan semua hasil lomba. Dan setelah itu nanti para juri akan bekerja untuk menilai bagaimana hasil dari perlombaan tersebut. Jadi kita berdoa sama-sama untuk lomba dan ibadahnya nanti. Terima kasih. Mungkin demikian dari panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Yucer. Terima kasih Kak Yucer. Mungkin sudah ada beberapa pokok doa yang sudah disampaikan lewat chat room maupun yang sudah secara pribadi. Saya kembalikan kepada pendoa syafaat. Iya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sekalian dengan dua penutup ya. Iya, Kak. Dua penutup ya. Mari kita sama berdoa. Kita tutup mata dan kita berdoa. Berdoa mulai. Shalom, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus, selamat malam Bapa. Kami ucap syukur bahwa cinta, kasih sayang, kemurahan untuk semua yang Tuhan limpahkan untuk kami hari ini. Sehingga kami yang tidak mengenal satu sama lain, tetapi lewat cinta kasih-Mu, kami dapat bertemu malam hari ini oleh kebenaran-Mu, firman-Mu, sehingga kami bisa mengenal satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang tadi kami dengar, biarlah kami tetap terhubung dan terkoneksi dengan tahtanya Allah atau surga. Biarlah surga itu tetap selalu nyata dalam kehidupan kami dan kami akan terus berharap kepada Allah bahwa kehidupan kami terus akan melakukan hal-hal yang berbau tentang kerajaan surga, yaitu kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini surga sedang terkoneksi dan surga akan melahirkan hal-hal baru buat kami sehingga kami dapat bisa mengupgrade kebenaran-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran-Mu itu tetap beroperasi dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami terus nyata, kehidupan kami menjadi berkah dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat kami pribadi yang saat ini yang telah bagian dalam dua malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami bukan hanya sekedar mendengar cerita, tapi kami mendengar kebenaran isi hati-Mu dari surga secara langsung Tuhan. Sebab yang kami percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Roma 14 ayat 7, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Kami percaya surga saat ini sedang terkoneksi buat anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami dipercayakan di suatu pekerjaan, bahwa di saat itu kami percaya kami akan melakukan terobosan-terobosan baru sesuai dengan apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Ketika kami dipercayakan di tempat kuliah, kami percaya ada terobosan baru yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami dipercayakan Tuhan, kami percaya kebenaran Tuhan akan terus selalu tersingkap dalam kehidupan kami. Kami terus mengupgrade hal baru tentang kebenaran firman dalam kehidupan kami. Tidak menjadi lama, kehidupan kami terus menjadi baru dalam kehidupan kami. Terus diperbaharui dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat pokok-pokok doa yang buat teman-teman semua yang telah menyampaikan doa mereka Tuhan, isi hati mereka Tuhan. Berdoa buat saudara Albert Tuhan, yang dimana Tuhan adik pasca Tuhan yang sedang sakit, bagian kandungannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, otoritasmu, mujizatmu yang dulu dengan sekarang tetap sama. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu saat ini terjadi buat dia. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami berdoa, kami satukan iman kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Memperoleh kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi atas dia saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kegiatan Natal Tuhan. Kegiatan Natal yang akan diadakan nanti Tuhan 27 Desember Tuhan, biarlah Tuhan sesuatu yang sudah disiapkan hari ini untuk nanti tiba hari hanya Tuhan. Tuhan biarlah apapun yang menjadi kekurangan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang akan kami butuhkan ketika 27 Desember kami sama-sama merayakan nanti Natal. Biarlah Tuhan dalam setiap kegiatan agenda yang dibuat dalam Natal ini Tuhan, mulai dalam lomba kegiatan apapun itu Tuhan, lomba nyanyi dalam bentuk apapun, kami percaya Tuhan lomba itu bukan hanya sekedar lomba dunia Tuhan, tetapi hal-hal yang mereka lahirkan dalam kerohanian, memberkati lewat pujian. Kami percaya setiap orang yang mendengar akan diberkati, setiap orang yang menikmati pujian kebenaran Tuhan, menikmati pujian rohani, mereka akan dipulihkan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudari Jovanka Tuhan, untuk pergumulan hidupnya Tuhan, dalam apapun itu Tuhan, pergumulan dia Tuhan, percaya dalam studinya, dalam masa depannya, kami percaya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Amsal 23:18, Tuhan sungguh ada dan harapan tidak hilang. Kami iman, kami percaya bahwa Tuhan, kami adalah agendanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami terus akan terbawa dalam kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan, kehidupan kami terus haus akan rindu kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tersingkap dalam kehidupan kami. Ampunilah kesalahan dosa yang kami perbuat. Biarlah kehidupan kami terus mau melayani Engkau sampai akhir Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar awal saja kami mengenal Engkau, tapi kami sampai titik akhir. Kami tetap bertahan sampai kami benar-benar dipanggil oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Tuhan, selanjutnya nanti Tuhan doa penutup nanti yang kami akan serahkan kepada pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan amin. Doa penutup nanti diserahkan sama Bapak.
Shalom. Ya, halo, shalom. Ya, baik. Mari kita doa tutup ya, doa berkat ya. Puji Tuhan. Baik. Haleluya, segala pujian, hormat, sembah syukur kami hanya bagimu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami sudah tiba pada penghujung daripada agenda Tuhan di hari ini. Buat kami semua, anak-anak muda, dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-Mu ini mendoakan tercurah bagi mereka berkat embun pagi, berkat kesulungan yang terbaik dari bangsa-bangsa, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub, tercurah atas kehidupan mereka, keluar masuk mereka. Tuhan jaga, matahari tidak menyakiti mereka pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Selalu ada perkenanan favor Tuhan dalam kehidupan mereka, selalu ada upgrade season dalam kehidupan mereka. The next entering level terjadi atas kehidupan mereka itu kuat dan nyata di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan semuanya di dalam nama Tuhan, diberkatilah engkau ya. Haleluya, dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Hidupmu takkan pernah sama lagi. Pulanglah, sampaikan kabar baik malam ini yang telah engkau dengar dan itu kuat di dalam hatimu. Sekalipun itu hanya dalam bentuk satu kata, satu kalimat yang telah dilepaskan atas hidupmu dan saat itu engkau merasa terbakar, engkau merasa bersemangat, dan engkau merasa menemukan kembali titik pijak sesungguhnya engkau di dalam Tuhan. Pergi, kabarkan dan ceritakanlah itu untuk siapapun yang engkau temui. Itu akan menjadi satu kekuatan kuasa Tuhan. Mungkin engkau seorang yang sederhana, tetapi jikalau engkau diutus, Tuhan telah mengatakan bagimu hari ini, kepada barang siapa, dia tidak dapat mengambil apapun kalau tidak dipercayakan atas hidupnya. Untuk itu jika saat ini telah dipercayakan bagimu segala karunia rohani, segala kekayaan kasih karunia, hari ini juga pergi perlabakan itu. Pesan Tuhan yang sangat kuat atas hidupmu. Jangan pernah melihat persoalanmu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam namaku, ajarkanlah mereka apa yang kuperintahkan bagimu. Dan aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Terjadi Allah Immanuel selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga keluar masukmu. Saat engkau berdiri, duduk, berbaring, berjalan, dan melakukan apa saja. Saat engkau berbuat apa saja dalam kehendak Tuhan, dijadikan Tuhan itu berhasil dan beruntung. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, God bless you ya semuanya. Selamat malam ya. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Kasih lagi kakak. Ya, terima kasih ya Albert dan kawan-kawan semuanya ya. Iya. Sampai Tuhan ketemu berkati. besok. Ya, sampai jumpa. Ya. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima Tuhan berkati ya semuanya ya. Sudah dari Kamis, hari Sabtu, hari Senin lagi. Shalom teman. Ada Pak Pastor. Oh iya, gimana? Ya, siapa ya yang tadi masih mau tanya? Silakan. Pak Pastor boleh, maaf ya potong karena Pak Pastor boleh itu Pak Pastor di Manokwari ya? Iya, sekarang saya di Manokwari. Wah, puji Tuhan, kami juga di Manokwari saat ini. Di Manokwari? Albert di Manokwari kah? Tidak, kakak saya di Sorong. Yang di Manokwari ini siapa? Kakak Pinky. Yang tadi bawa pendua syafaat. Oh, haleluya. Ada Pinky satu kota dengan kakak. Pinky di Manokwari di mana nanti kontak ya. Oh ini juga Vindo di Manokwari juga. Aduh, Saya Pak. Ketum pasukan doa anak muda banyak ini. Haleluya. Di Manokwari. Kakak kasih jadi, kakak pastor. Yo. Jadi ini sebenarnya begini sedikit saya ini. Ini sebenarnya divine connection. Haleluya. Nah ini divine connection. Ini koneksi ilahi. Jadi Tuhan telah berkata bahwa orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Ya. Tetapi orang-orang yang meruntuhkan engkau akan dijauhkan daripadamu. Kalau Tommy di mana Tommy? Saya juga kakak. Tommy di Manokwari juga? Tidak kakak, di Bali. Oh haleluya.
Itu tandanya Albert ini kayaknya mau ke Bali nanti ya. Baik. Yang di Manokwari 2 orang ya. Baik, habis ini yang di Manokwari bisa ya. Nanti kita chat, kita atur jadwalnya, kita duduk ngopi-ngopi santai berbicara tentang kegerakan rohani di kota Injil ini ya. Pak Pastor, kalau saat ini yang stay di Manokwari, Iya, gimana Albert? Kakak siapa tadi bicara? Siapa yang tadi ngomongnya? Nanti kita ketemu yang di Manokwari. Harus yang bicara Kakak Pinky. Harus ketong eksekusi langsung ya. Ini Pastor, kalau yang di Manokwari saat ini yang stay di Manokwari, Hakim, saudara Hakim, saudari Jovanska, saudari Santa Ruamba, sama kalau Vindo di Ransiki, kalau saya juga di Manokwari. Berarti berapa orang yang di Manokwari? Yang di Manokwari saat ini yang stay di Manokwari ada berapa? 1, 2, 3, 4. Baik, kalau Hakim saya kenal karena Hakim biasa di rumah saya. Wah, iya Bapak. Hakim ada enggak di grup ini? Ada masuk ikut meeting Zoom enggak? Siap hadir Bapak. Ada. Nah Hakim, nanti Hakim punya tugas bawa mereka satu waktu ketemu saya ya. Ya, siap bisa Bapak. Iya, secepatnya. Nanti ini saya besok mau ke Sorong dulu. Kemungkinan kalau ada waktu kita jumpalah hari Sabtu, malam mingguan ya. Malam minggu bisa Bapak. Bisa ya. Nanti dia. Pak, nanti kalau malam minggu berarti saya usahakan saya bisa selesai latihan musik ya. Soalnya puji Tuhan saya juga ada pelayanan di gereja main musik. Baik. Saya ke GBI Pak. Nanti mungkin selesai latihan saya usahakan. Gembalanya siapa? Ibu Elis Makabori di posisi posisi dalam, posisi pertanian. Oh, si pertanian. GBI apa namanya, Nak? Di GBI Petra. Oh, GBI Petra. Oh, iya. Berarti dekat-dekat sama Philadelphia di situ ya? Dia dekat Kristus aja Pak, dekat lampu merah, dekat pertigaan sih. Baik. Nanti sesuaikan waktunya. Selesai latihan musik dulu, persiapan ibadah raya besok. Baru nanti kemudian Hakim bisa bawa kita nongkrong santai ya di rumah saya. Baik. Ya, puji Tuhan Pak, nanti saya ajak Kana lagi. Boleh. Ya, saya suka ini. Ini semangat ini. Anak-anak muda ini ada pesan yang khusus. Mari kita bergerak. Bawa saya di jauh sini, Pak. Iya, kalau Kana nih jauh, aduh. Kana di mana? Kak Ana di mana? Oh, di Jawa, Pastor. Pelayanan juga, Pak. Oh, haleluya. Iya. Ini ada di Bali, di Jawa. Jadi memang ini yang Tuhan taruh di hati saya. Semoga kalian bentuk pasukan. Jadi kalian akan jadi leadernya di sana. Enggak apa-apa, pimpin anak-anak muda, sudah waktunya. Ya, banyak pengajaran, banyak impartasi, pengurapan sudah dicurahkan, saatnya bergerak. Kalau Tuhan suruh bentuk komunitas gereja rumah, Tuhan suruh bentuk komunitas mungkin dari keluarga dulu, segera cepat bergerak tuai, ya. Amin. Siap. Gitu. Supaya ada satu kepuasan, ada passion yang kuat, semangat begitu, ya. Nah, jadi kita tidak sekedar hanya ibadat, tetapi di luar sana membawa impact, dampak yang kuat bagi tempat di mana kita berada. Banyak orang dimenangkan, dibaptis. Oh haleluya, pokoknya terjadi mujizat, tanda-tanda heran. Ini yang dunia lagi menunggu ini. Saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Itu pesan saya saja ya. Siap. Tapi kita tidak ambil gambar kah? Ya. Silakan. Tidak ambil gambar. Ambil gambar. Saya tidak bisa ambil gambar, tapi sudah direkam kok. Nanti saya kirim di grup ya. Sudah, Kakak. Pak Pastor, kalau ke Ana ini saya punya bagaimana ya? Saya sudah anggap sebagai saya punya perempuan gitu. Wow, banyak kali yang saya belajar dari Ana memang. Walaupun terkadang ya karena mungkin masalah waktu, tapi puji Tuhan banyak hal yang saya belajar dari dari teman-teman, dari grup ini. Puji Tuhan,
sebenarnya grup bom ini sebenarnya saya tidak mau buat, tapi karena ada pengalaman yang saya dapat dari kakak Ana dan mungkin dari kita dari grup apa ya, Telegram ya. Iya, akhirnya saya mulai tergerak, puji Tuhan, kayaknya dari Kak Ana punya grup saya mulai banyak hal yang saya pelajari gitu. Akhirnya saya mencoba buat suatu grup bom. Saya buat bom artinya bangkit orang muda, believe bom. Nah, dari situ saya mulai cari jiwa-jiwa anak-anak muda untuk bagaimana kita bisa bersatu, kita bisa saling menopang, mendukung satu sama lain dalam pelayanan. Makanya kadang kalau ada apa-apa tuh saya nggak bisa menyangkal diri bahwa saya harus kadang memang bertanya sama Tuhan dan kadang juga bertanya sama kakak Ana gitu. Karena kakak Ana juga seorang hamba Tuhan, jadi terkadang saya merasa sesuatu bahwa saya harus tanya sama orang-orang yang sudah dipercayakan Tuhan gitu. Amin, amin. Berarti Pak C. Erik ini pendiri grup ini ya? Iya. Memang namanya Pak C. Erik kah? Tidak Pak, kalau Erik itu nama samaran saya, nama saya itu nama Erik itu nama panggilan saya, nama panggilan Pak. Tapi nama lengkap saya Pinky Randi lain-lain. Saya asalnya Dobo Biak. Oh, sekarang posisi di mana? Saya tinggal di Amban dalam kampus. Oh, haleluya. Berarti dekat sama saya di perumahan Grinti saya. Iya, dekat loh, Pak. Iya Pak. Hari Sabtu saya tunggu ya. Hari Sabtu saya tunggu merapat ya. Saya di perumahan Grinti di sini. Dekat itu sama kita itu di Amban ya. Tong sama di Amban ya. Saya biasa olahraga di dalam kampus Unipa lagi itu. Ada Sagero, kakak. Siap. Ada Sagero. Sagero. Oke ya, nanti saya tunggu ya. Siap. Nanti saya ajak Daniel dengan Yogi juga. Nah. Ya, Daniel itu adik rohani saya ya. Yogi juga. Nanti Hakim tolong dimobilisasi itu ya. Adik-adik itu, kawan-kawan ya. Karena itu puji Tuhan. Terus satu lagi itu, Yogi sama siapa yang baru dibaptis itu saya. Siapa? Christopher ya. Coba nanti saya telepon mereka lagi tuh ya. Baik. Oke, baik. Luar biasa. Puji Tuhan, ini divine connection. Tuhan pertemukan kita malam ini. Kalau tidak Albert ini tidak undang saya ke sini, saya tidak kenal ini Albert. Ya. Thank you ya. Kamu dapat porsi khusus ya. Itu Albert di bawah apa itu? Kok di atas kayak tiang begitu? Albert kayak Gideon aja ya di tempat pengerikan gandum itu. Saya lihat itu. Ada panggilan Gideon ini dalam hidup Albert ini. Baik. Oke. Saya pikir begitu ya. Ini kayaknya tambah semangat aja ya. Puji Tuhan. Iya Pak, tadi rencananya kami mau memperkenalkan Fire. Siap. Kalau Christian di mana? Baransano di mana? Di Bintuni kah? Iya. Haleluya. Iya. Suaramu bagus sekali, kembangkan ya. Puji Tuhan, itu talenta yang Tuhan kasih itu ya. Wah. Haleluya. Itu urapan khusus itu ya. Nah, jadi WL tidak semua orang bisa WL itu. Kalau ketawa bisa, tapi menyanyi belum tentu bisa ya. Mantap. Semangat ya semuanya ya. Siap Pak. Oke, itu saja. Saya sudah nomor WA saya sudah kasih di inbox itu. Oke. Siap Pak. Nanti saya coba. Bapak. Ini ya. Iya, bisa. Ada grup WA juga bisa. Semuanya bisa di grup WA aja Kak. Boleh. Sip. Bapak. Thank you ya. Haleluya, kalian orang-orang hebatnya Tuhan. Orang-orang Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa diberkati Tuhan. Saya percaya tidak ada yang sia-sia. Ya, semua masa depan sungguh ada harapan, tidak pernah hilang. Keep moving forward, maju terus. Amin. Baik. Mungkin kakak Erik atau kakak Pinky bisa masuk ke Tom punya grup Kegerakan Pasukan AZ. Bapak. Oh boleh, silakan. Albert nanti coba dimasukkan dan Hakim coba dimasukkanlah mereka ya ke grup saya. Oh iya. Okay. Nanti kalau bisa